Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainan Tajrian Mutahridun dari kelas 12 RPL 3 SMK Negeri 4 Bandung. Saya akan menjelaskan tes teori dari soal UKK. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Deskripsikan proyek yang Anda kerjakan. Proyek aplikasi yang saya kerjakan berjudul Sogur atau Solusi Nganggur. Aplikasi ini memberikan fasilitas untuk menyebarkan informasi tentang lowongan pekerjaan. Aplikasi ini berbasis Android. Fitur-fitur yang menjadi andalan di aplikasi ini adalah live chat, notifikasi, dan pengiriman CV online melalui aplikasi. Target pengguna dari aplikasi ini adalah seorang yang mencari pekerjaan dan juga perusahaan yang sedang mencari pekerja. 2. Tuliskan alasan yang melatar belakangi pembuatan proyek tersebut. Latar belakang dari pembuatan proyek ini adalah dikarenakan kenaikan angka pengangguran di Indonesia yang naik 14,28% menjadi 29,12 juta orang di tahun 2020. Oleh karena itu, kami berharap aplikasi ini menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan informasi tentang lowongan pekerjaan dan dapat membantu mengurangi angka pengangguran tersebut. 3. Tuliskan teknologi apa saja yang Anda lakukan saat pengembangan aplikasi. Bagian A. IDE atau software apa yang digunakan? Yang pertama, software yang digunakan adalah Android Studio. Ini digunakan untuk mendevelop proyek kita. Karena berbasis Android, maka kami menggunakan Android Studio. Yang kedua, ada Figma. Figma ini berfungsi untuk membuat desain dari UI UX dan juga mockup dari aplikasi ini. Yang ketiga, ada GitHub. Ini berfungsi untuk menyimpan file project dan menyebarluaskannya untuk sesama anggota kami. Yang keempat, ada Microsoft Visio. Ini digunakan untuk membuat dokumen-dokumen perancangan sistem seperti ERD, class diagram, activity diagram, dan sebagainya. Bagian B. DBMS apa yang digunakan? Untuk database yang kami gunakan, kami menggunakan Firebase. Bagian C. Bahasa pemrograman dan framework apa yang digunakan? Bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah Java. Bagian D. Apakah ada teknologi lain yang diterapkan pada aplikasi? Di aplikasi ini, kami tidak menerapkan teknologi yang lain. Lanjut ke bagian yang keempat. Tuliskan langkah-langkah persiapan dalam pembuatan aplikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Android Studio. Langkah yang pertama adalah download Android Studio di developer.android.com/studio. Itu adalah website resmi untuk Android Studio. Nah, jika kita sudah masuk ke websitenya, maka ada tampilan seperti ini. Untuk itu, kliklah download Android Studio. Setelah download installer Android Studio, buka file tersebut dan ikuti instruksi di bawah ini. Yang pertama, kita langsung saja klik Next. Lanjut, kita memilih komponen. Di sini ada memilih lokasi file. Di sini ada untuk start menu folder. Nah, ketika sudah memilih start menu folder, maka langsung saja install. Setelah Android Studio terinstall, maka kita juga harus menginstal SDK Android Studio. SDK adalah seperangkat alat dan program perangkat lunak yang digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi untuk platform tertentu.
Sebelum menginstal SDK Android Studio, pastikan perangkat Anda terhubung ke internet, sebab akan ada proses download untuk komponen-komponen SDK Android Studio. Berikut ini cara install SDK Android Studio. Nah, jika tadi kita sudah menginstal Android Studio, maka buka aplikasi Android Studio. Lalu akan keluar tampilan sebagai berikut. Nah, setelah kita pilih Next, maka keluar tipe instalasi. Yang pertama adalah standar. Untuk pilihan standar, Anda akan mendapatkan default pengaturan dan instalasi tambahan dari Android Studio. Untuk yang custom, Anda bisa memilih pengaturan dan komponen tambahan yang Anda perlukan saja. Setelah itu, kita disuruh untuk memilih tampilan Android Studio. Ada Darkula dan juga Light. Darkula ini untuk dark mode dan Light ini untuk light mode. Lanjut. Ini akan muncul ketika Anda memilih tipe instalasi custom. Maka di sini Anda tinggal pilih komponen SDK tambahan yang akan Anda install. Setelah itu, kita disuruh untuk menentukan RAM emulator. Lanjut, kita akan direview pengaturan instalasinya. Apa saja yang akan diinstal dan di-download. Jika kita klik finish, maka akan masuk ke proses download dan juga instalasi SDK tersebut. Setelah download dan install selesai, maka akan keluar tampilan seperti ini. Dan Anda bisa langsung untuk menggunakan Android Studio. Bagian 5. Gambarkan IRD project Anda dan jelaskan relationship-nya. Ya, jadi di sini ada IRD dari aplikasi kami. Di sini ada entitas pencari kerja, pekerjaan, dan juga perusahaan. Pencari kerja ada atribut jenis kelamin, nama, tempat tanggal lahir, email, nomor HP, alamat, dan juga ID-nya. Di entitas pekerjaan ada atribut nama perusahaan, nama HRD, ID pekerjaan, alamat pekerjaan, tanggal lowongan, dan deskripsi pekerjaan. Untuk di entitas perusahaan, ada atribut email, nama perusahaan, alamat, nama HRD, nomor telepon, dan ID perusahaan. Untuk relationship atau hubungan pencari kerja dan pekerjaan, mencari kerja, mencari pekerjaan. Di sini ada kardinalitas, satu pencari kerja bisa mencari banyak pekerjaan. Jadi, maksudnya adalah pencari kerja bisa mencari lebih dari satu pekerjaan di aplikasi ini. Jadi kita bisa kirim lamaran lebih dari satu pekerjaan. Lanjut, ada hubungan antara perusahaan dan pekerjaan. Jadi perusahaan hanya bisa membuka lowongan pekerjaan cuma satu. Seperti itu. Lanjut bagian ke-6. Gambarkan use case diagram project Anda dan jelaskan masing-masing use case-nya. Jadi di sini ada dua objek, yaitu pencari kerja dan perusahaan. Pencari kerja dan perusahaan hampir sama untuk use case-nya. Pencari kerja bisa melakukan login. Pencari kerja bisa menggunakan search. Jadi bisa search nama pekerjaan atau perusahaan, jenis pekerjaan, dan juga lokasi. Pencari kerja bisa menginput CV. Pencari kerja bisa menerima notifikasi. Selanjutnya, perusahaan. Perusahaan juga bisa login. Perusahaan juga bisa menggunakan fitur search untuk pekerjaan atau perusahaan, jenis pekerjaan, dan juga lokasi.
Perusahaan bisa juga mendapatkan notifikasi. Perusahaan bisa menerima CV. Lalu perusahaan juga bisa mengirim laporan apakah lamaran tersebut diterima atau ditolak. Seperti itu. Lanjut bagian ke-7. Gambarkan minimal 2 activity diagram yang berkaitan dengan fitur yang Anda kerjakan. Ya, yang pertama ini ada activity diagram secara umum. Jadi user memulai untuk membuka aplikasi. Lalu user bisa login. Lalu di sini ada decision, validasi. Nah, jika gagal, maka user akan kembali ke halaman login. Namun jika login berhasil, maka user akan masuk ke halaman utama atau dashboard. Di halaman utama ini, user langsung bisa mencari pekerjaan. User bisa memilih pekerjaan sesuai kategori atau rekomendasi. Setelah itu, jika sudah memilih pekerjaan, maka user bisa mengirim CV online. Nah, di sini ada decision lagi, validasi, apakah CV-nya sesuai. Jika tidak sesuai, maka akan kembali lagi ke tampilan pengiriman CV. Jika sesuai, maka di sini ada decision lagi. Apakah lamaran tersebut diterima? Jika diterima, maka activity diakhiri. Jika tidak, maka mencari kerja masuk lagi ke halaman cari pekerjaan. Lanjut, di sini ada activity diagram untuk registrasi. User memulai activity-nya dengan membuka aplikasi. Lalu masuk ke tampilan registrasi. Tampilan registrasi ini, user menginput data. Setelah itu, submit, dan juga periksa kelengkapan data. Di sini ada decision, apakah lengkap? Jika tidak, maka masuk lagi ke input data. Jika sudah lengkap, bisa simpan data user, lalu activity diakhiri. Lanjut ke bagian 8. Tuliskan apa saja tugas Anda pada kelompok. Bagian A. Apa yang sudah selesai dilakukan? Yang sudah saya selesai lakukan adalah yang pertama, ada membuat ERD. Yang kedua ada membuat kelas diagram. Yang ketiga membuat use case. Dan yang keempat, laporan UKK. Atau bisa dibilang saya lebih condong ke technical writer dan juga sistem analis di kelompok ini. Selanjutnya, saya juga membantu untuk membuat layout XML. Total layout yang saya buat adalah sebanyak 3, yaitu dashboard perusahaan, tampilan daftar pelamar, dan detail data pelamar. Bagian B. Apa yang belum selesai dilakukan? Yang belum selesai dilakukan oleh saya adalah melanjutkan backend Google Authentication. Jadi, saya diberikan tugas juga backend untuk membuat Google Authentication atau Google Sign-in. Itu yang belum saya selesai lakukan. Lanjut ke bagian 9. Lakukan pengujian terhadap fitur aplikasi yang Anda buat. Minimal 5 test case. Saya akan buka dulu emulatornya. Oke, kita langsung ke test case yang pertama, yaitu fitur login. Test case-nya adalah user memasukkan email dan password yang sudah terdaftar di database. Kita coba untuk menggunakan email yang sudah terdaftar di database. Kita coba login. Nah, jika kita memasukkan email dan password yang sudah terdaftar di database, hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan dashboard aplikasi sesuai role user. Hasil yang didapatkan, sistem menampilkan dashboard aplikasi sesuai role user. Maka statusnya sesuai. Karena kita coba di sini, kita masuk ke dashboardnya. Ya, lanjut ke test case yang kedua. Ini juga masih fitur login. Untuk test case-nya, user memasukkan email dan password yang tidak terdaftar di database.
Kita coba. Lalu login. Nah, di sini keluar password yang Anda masukkan salah. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan password yang Anda masukkan salah. Hasil yang didapatkan, sistem menampilkan pesan password yang Anda masukkan salah. Maka statusnya sesuai, karena di sini terbukti. Oke, kita lanjut ke test case yang ketiga. Di sini menggunakan fitur registrasi. Test case-nya, user dapat memilih role pencari kerja atau perusahaan. Bisa dilihat, hasil yang diharapkan, sistem menampilkan form registrasi sesuai dengan role yang dipilih. Hasil yang didapatkan, sistem menampilkan form registrasi sesuai role yang dipilih. Kita coba. Nah, jika kita memilih pencari kerja, maka inilah form registrasi untuk pencari kerja. Jika kita memilih role perusahaan, maka ini form yang keluar. Nama perusahaan, email perusahaan. Jadi, test case yang ketiga juga statusnya sesuai, karena sudah benar. Ya, kita lanjut ke test case yang keempat. Ini masih fitur registrasi. Untuk test case-nya, user memasukkan alamat email yang telah terdaftar di database ketika melakukan registrasi. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan daftar gagal. Hasil yang didapatkan, sistem menampilkan pesan daftar gagal. Kita coba. Kita bisa lihat, barusan sistem menampilkan pesan daftar gagal. Maka statusnya sesuai. Lanjut ke test case yang kelima, yaitu masih di fitur registrasi. Untuk test case-nya, user tidak menginput isi di form registrasi, atau ada form yang tidak diisi oleh user. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan form tidak boleh kosong. Hasil yang didapatkan, sistem menampilkan pesan form tidak boleh kosong. Kita coba saja untuk pembuktiannya. Nah, ketika form email kosong, ditambahkan email tidak boleh kosong. Nah, ketika form password kosong, maka keluar password tidak boleh kosong. Nah, ketika nama kosong, maka keluar nama tidak boleh kosong. Maka statusnya adalah sesuai. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari tes teori yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.